Hello Technolovers, Zionis Israel terus membuat cerita palsu untuk menutupi kekalahan mereka melawan kelompok Palestina yang menentang mereka, terutama pejuang Al-Qassam. Azam Abu Adas, seorang peneliti yang secara khusus mengawasi media Israel dan jejaring sosial, menjelaskan bahwa skeptisisme yang ditunjukkan Zionis Israel adalah ciri utama kekalahan mereka. Sebaliknya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hanya ingin memenuhi hasrat politiknya untuk tetap bertanggung jawab atas organisasi Zionis Israel. Selama sebulan berperang, Abu al-Adas menggambarkan beberapa tanda kekalahan penjajah Israel. Apa saja itu? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Pembicaraan petinggi Zionis Israel tentang lamanya perang. Al-Adas mengatakan bahwa percakapan terus-menerus antara militer Israel dan PM Benjamin Netanyahu tentang durasi perang merupakan sikap yang tidak realistis. Hal ini juga disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri terhadap kemampuan militer Israel untuk mencapai tujuan perang. Bukti dari hal ini adalah bahwa penjajahan belum mencapai prestasi apapun di lapangan hingga saat ini, kata Al-Adas seperti dikutip dari Palinfo pada Selasa 7 November. Dengan mengubah Gaza menjadi kota yang tidak layak huni, penjajah Israel berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan perlawanan. Selain itu, pemboman jalur Gaza bertujuan untuk membuat penduduk setempat bertanggung jawab atas pejuang Palestina. Al-Adas menyatakan, namun kenyataannya menunjukkan bahwa orang-orang Palestina tetap berpegang teguh pada posisi mereka, mempertahankan tanah mereka dan menyerukan perlawanan serta mendukung faksi pejuang. Internal Zionis Israel saat ini tidak bisa dipungkiri tentang keretakan yang sedang terjadi. Keretakan politik menimpa semua tingkatan, mulai dari tingkat masyarakat, pemerintah, dan militer. Ketidakpercayaan satu sama lain semakin melebar dan menguat. Masyarakat tidak percaya kepada pemerintahan PM Netanyahu, pemerintah tidak percaya kepada militer, dan militer tidak percaya kepada pemerintah. Dalam konferensi pers pun, penjajah Israel selalu menolak untuk membicarakan keretakan tersebut. Lawan politik Netanyahu terus melawan. Mereka yang menentang Netanyahu telah menyadari dua hal. Pertama, Netanyahu hanya ingin memperpanjang perang sejauh mungkin untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, perang Gaza hanya dipolitisasi untuk melanggengkan kepentingan kelompok Netanyahu dan tidak akan dicapai oleh militer Israel. Al-Adas menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat oleh pemimpin oposisi Israel, Yair Lapid, pada hari Ahad, 5 November bahwa Israel tidak akan aman, tidak akan menjadi negara yang bermoral, dan tidak akan memenangkan perang kecuali orang-orang yang diculik atau tahanan Hamas kembali. Hamas punya kartu as Zionis Israel. Al-Adas menyatakan bahwa Hamas memiliki kartu as Zionis Israel yang merupakan berkas tawanan yang dibawa ke jalur Gaza. Kartu ini memiliki dimensi dan kekuatan yang signifikan dan dapat menekan Netanyahu. Netanyahu terus berada di bawah tekanan dari anggota keluarga dan kerabat para tahanan tersebut. Al-Adas menyatakan bahwa tekanan itu dapat meningkat dalam beberapa hari mendatang, terutama karena politisi yang menentang Netanyahu juga terlibat dengan keluarga-keluarga ini untuk meningkatkan tekanan publik terhadapnya. Narasi palsu Zionis Israel selalu terungkap. Penjajah Israel berusaha menyebarkan berita palsu kepada dunia yang akhirnya menjadi racun bagi mereka sendiri. Malahan lembaga-lembaga independen internasional dan investigasi jurnalistik mengungkapkan cerita itu, termasuk pemboman Rumah Sakit Baptis Gaza dan penargetan rumah sakit di jalur Gaza. Selain itu, tekanan yang tidak pernah terjadi sebelumnya terhadap Zionis Israel semakin meningkat di seluruh dunia. Meskipun Zionis Israel telah memanfaatkan semua fasilitas modern dan teknologi, mereka tidak mampu mengontrol opini dunia. Selain itu, tindakan militer dan politik Netanyahu terhadap jalur Gaza ditolak oleh sebagian besar aktivis dan masyarakat Barat. Perang multifront kian dekat. Sekarang, perang berbagai front semakin jelas. Para ahli menekankan bahwa meskipun Amerika Serikat menawarkan bantuan, Zionis Israel tetap tidak dapat menangani perang berbagai front. Sejak Taufan al-Aqsa terjadi, front utara yaitu Lebanon telah memulai serangan. Negara-negara yang berbatasan seperti Yordania dengan jelas mendukung rakyat Palestina. Jika Zionis Israel tidak menghentikan pembantaian di jalur Gaza, ada kemungkinan perang multifront akan terjadi. Amerika Serikat dilema. Pemerintah AS yang merupakan sekutu utama Zionis Israel menghadapi dilema.
Meskipun Amerika tidak yakin militer Zionis dapat melenyapkan Hamas dari Gaza, mereka mendukung Israel untuk melakukannya. Al-Adas mengatakan bahwa perilaku Amerika mungkin berdampak lebih besar pada Israel daripada dukungannya saat ini, karena kerugian apapun bagi Israel akan menjadi kerugian strategis besar yang tidak dapat ditoleransi. Tekanan dunia. Banyak orang mengecam tindakan Israel yang tanpa belas kasihan menyerbu Gaza dengan alasan memusnahkan milisi Hamas, tetapi menewaskan banyak warga sipil dan menyebabkan kerusakan yang parah di wilayah itu. Ada 3.761 demonstrasi di seluruh dunia setelah serangan ini, menurut data dari Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata atau ACLED. Sekitar 50% aksi berlangsung secara damai, tetapi sekitar 50% berubah menjadi kekerasan atau dibubarkan oleh polisi atau badan keamanan lainnya. Ledakan kontroversial di Rumah Sakit Al-Ahli Al-Arabi di kota Gaza pada 17 Oktober menyebabkan demonstrasi terbesar yang pernah terjadi di seluruh dunia. Sementara Tel Aviv menuduh kelompok jihad Islam bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Hamas mengklaim bahwa itu adalah tindakan Israel. Sebagian besar demonstrasi yang dicatat oleh ACLED terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Meskipun protes di kota-kota seperti London, Berlin, dan Washington mendapat perhatian media utama di negara-negara barat, mayoritas orang di wilayah ini beragama Islam dan mendukung Palestina. Dilihat dari perspektif regional, kota-kota besar di Eropa seringkali dilanda demonstrasi pro-Palestina dan pro-Israel, dan beberapa di antaranya berakhir dengan kekerasan. ACLED melaporkan bahwa selama bulan Oktober ratusan orang ditangkap selama beberapa demonstrasi di Berlin ketika pengunjuk rasa pro-Palestina bertengkar dengan polisi. Ribuan orang berunjuk rasa di pusat kota Paris pada 4 November untuk menuntut gencatan senjata. Mereka membawa plakat bertuliskan, "Hentikan siklus kekerasan dan tidak melakukan apapun adalah pembiaran." Pihak berwenang Prancis sebelumnya telah melarang beberapa pertemuan yang mendukung Palestina karena khawatir akan terjadi gangguan kepada masyarakat umum. Sabtu lalu, lebih dari 300.000 orang melakukan demonstrasi pro-Palestina di pusat kota London. Ketika polisi berusaha mencegah pengunjuk rasa, sayap kanan menyergap demonstrasi utama, lebih dari 120 orang ditangkap. Pawai pro-Palestina yang diadakan di Washington, D.C. telah menjadi yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di universitas terjadi ketegangan antara kelompok mahasiswa yang berduel, dan ada laporan pelecehan dan penyerangan terhadap mahasiswa pro-Israel dan pro-Palestina.